Kerja di mana bro? Gua Kan ada temen nih kalau seandainya mau ketemu lu atau gimana nggak ada yang kerja. Kan ada orang pengangguran biasanya nyari gereja penumpang makan. Sama diri si mana pun berada kok. Gue dadakan begini nih. Gue mau ngasih tahu hal-hal yang luar biasa dan lucu juga dan juga kesaksian lah pastinya kan. Ini hari ini gue ditemani oleh Bang Tony Stark. Wih, bukan cuma Iron Man. Gak apa-apa. Gue mau ngasih tahu di luar teman-teman juga butuh dengar ke ngobrol-ngobrol kesaksian lu bro, karena kan lu bilang dari 2000 berapa nggak kerja? 2010 sekarang 2022 12 tahun nggak kerja terus bisa hidup kok. Tapi gue heran bisa hidup nih. Gue masih sama aja santai. Gue masih pakai baju nih, gak tau kenapa. Bahkan gue masih bisa yang namanya ngebayar uang sewa rumah. Padahal gue ada penghasilan. Bisa ya? Dia nggak kerja tapi bayar kontrakan bisa. Bisa iya. Dari mana kuncinya bro? Satu gue ada prinsip hidup gue hidup apa kata Tuhan bukan apa kata manusia. Wih, gue hidup bukan dari gaji tapi dari janji Tuhan. Wih, kayak sorani banget deh, padahal juga penjara. Kan itu benar lagunya kan? Oleh karena kemurahan Tuhan. Oke. Aku ada sampai saat ini kan gitu. Di belakang kita tuh ada. Tapi gue dengar lagu lu yang Tuhan takkan pernah meninggalkan. Weh, itu dengerin lagu gue. Gimana lagunya Rebet? Lu kalau mau pernah denger? Baru aja nggak tahu dengar tadi nih. Kan gue baru minta apa channel tadi. Gue dengar aja Tuhan takkan pernah meninggalkan. Gue langsung bener juga ya. Bener juga. Kalau Tuhan takkan pernah meninggalkan kita, kenapa kita harus takut kan gitu? Ada di dalam Mazmur 23:1 bilang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi apa yang sebenarnya takutin? Iya. Aku mau kerja lagi dah kalau gitu. Bukan begitu. Itu juga salah juga bro. Gue nggak mau lagi kerja. Gue mau nganggur kayak lo. Bukan, tetapi juga beraktivitas. Melalui aktivitas itulah berkatnya dicurahkan gitu. Pokoknya kalau di channel ini banyak yang males-males nih dia nih. Siapa penggagas kita kerja dulu dia. Bukan gitu. Kerja di mana bro? Gua Kan ada temen nih kalau seandainya mau ketemu lu atau gimana nggak ada yang kerja. Kan ada orang pengangguran biasanya nyari gereja penumpang makan. Serius lu karena itu artinya gini ya. Kalau kita namanya melayani itu, itu namanya memberi hidup. Iya. Tapi kalau bekerja mencari hidup, harus dibedakan. Melayani atau beribadah itu adalah memberi hidup pada Tuhan, bekerja mencari hidup. Intinya hidup apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia. Oke. Itu pada mau balik? Iya, ini. Jangan dong, jangan balik dulu. Berapa menit lagi kan? Nggak bisa. Ya tergantung itu gua. Si bos. Si bos. Kalau bilang pulang, kita pulang. Kalau itu berapa menit lagi, tapi kita kayak udah ke depan. Tinggal dong. Bawa mobil ya? Ada debu banyak banget ini. Oke. Ada yang debu berarti. Tadi kita sampai di mana tuh? Hah? Sampai di mana? Hidup apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia. Hidup apa kata Tuhan, bukan kata manusia. Hidup bukan dari gaji, tapi dari janji. Asik, gue tambahin tuh, keren gak? Bayar tuh. Karena orang yang dikasihinya diberkati bisa dia segala tidur. Bisa tidur diberkati. Aku tidur terus dah. Ya bukan itu. Artinya ini mereka itu nih. Itu bukan karena gaji, tapi karena janji Tuhan. Kalau janji itu memang iya, ya pasti akan iya kan gitu. Tapi gue mau tidur bro, biar dapat rezeki. Ya kalau begadang mungkin tidur. Semuanya teman-teman kita tidur, sahabat Kristus dimanapun berada.
Pokoknya siapa yang ngasih ide kita untuk semua warga kerajaan, semua yang ada di dunia ini untuk tidur, karena dia. Bukan. Jadi kita hari ini harus tidur. Kayak mana penjelasannya? Artinya sekalipun kita bekerja keras, jika tanpa izin Tuhan kita untuk meraih berkatnya, itu pun akan sia-sia. Untuk itu? Jadi tetaplah anak Tuhan. Alright. Bekerja sambil berdoa. Oke. Tetap bekerja, artinya beraktivitas, bukannya karena kita hidup lalu enggak. Tetap Tuhan itu pun Tuhan yang natural, karena orang yang bekerja layak mendapatkan upah. Itu 12 tahun nggak kerja, nggak mungkin lah, pasti ada kemana-mana gitu. Iya, itu benar bilang, tapi tidak mempunyai penghasilan yang tetap kayak gitu. Tapi ada gitu. Ya kalau disuruh beri listrik ya saya benerin gitu. Kalau disuruh apa aja nih kalau dia berarti punya ini dong, apa namanya, talenta, keterampilan, biar teman-teman juga bisa manggil nanti kalau memang dibutuhkan. Apa sih? Bisa apa aja benerin listrik? Listrik ya bisa lah. Terus apa aja yang bisa kerjakan ya saya kerjakan kayak gitu. Oke, biar lebih dekat. Tapi kalau bagian komputer gua angkat tangan. Emang apa? Mumpuk di situ. Duduk apa? Pendidikan terakhir? Gua ya tambah kenapa lu? Kita tambah SD. SD. Ya sama, gua juga. Serius gua gitu. Ya gua juga serius. Nah, karena ada orang yang baik, gua dikasih biaya untuk ngambil paket B pertama ya. Oh, batas SMP B. Nah, udah kelar. Ada lagi seorang hamba Tuhan, gue dikasih untuk ngambil paket C. Enak banget. Hamba Tuhannya kenalin dong, siapa namanya? Nah, itu harus lihat dulu. Tapi itu gue bilang itu benar-benar gue waktu ngambil paket B paket C itu bukan itu gue. Ya apakah makanya itu juga kalau kita ada prinsip kita di bawah kata Tuhan, percaya. Oke. Takkan mungkin Tuhan meninggalkan aku. Kita kalau masalah tadi, kayak tadi di situ tuh pembahasannya tuh. Terus gimana emang? Pas dengar gitu ya diberkati ya. Tadi gua dengar tadi ya. Aku bilang coba lu buka dong, cek dari bisa nyambung. Pas gua buka langsung gua klik. Kok dia bisa nyanyi lagi Tuhan? Si David bisa nyanyi juga. Tapi gua seneng banget. Padahal selama ini ketika bareng berdoa, bareng nyanyi juga tuh kok diam-diam aja. Tapi waktu lihat channel itu tuh ada ini. Itu gue berarti namanya ini bakat yang terpendam. Iya. Jadi harus dipublikasikan biar pada tahu. Apa dia mungkin mahal kali ya? Dia mungkin suara emasnya dia mungkin mahal nih. Tapi enggak bro, itu gua jadi teringat juga. Takkan mungkin Tuhan meninggalkan aku itu dulunya itu tercipta gara-gara udah bingung, sama kayak lu nggak punya pekerjaan kan, sama gua juga makan susah, keluarga gua juga makannya apa gitu kan, kadang bikin gitu. Tapi ya mau nggak mau ya gua harus berusaha, cuma tetap gagal. Pernah nggak sih lu ngerasain udah kerja keras banget tapi tetap gagal? Udah. Nah di situ gua timbul rasa aku mati ya kan. Nah inilah yang paling penting, inilah yang mungkin ya pak. Mungkin pasti kaget. Waktu itu gua mengalami yang namanya sakit. Sakit apa? Kayaknya ada demam, asam lambung tinggi. Dia makan. Duit gue cuma 10.000. Bayangin aja. Gua apa 10.000. Lalu gua cuma minum obat warung sama makan roti. Apaan minum obatnya? Roma? Iya Roma. Sama tuh makanya. Sama tuh ketawa aja. Makan roti. Nah, 1 minggu lagi gua harus bayar kontrakan. Iya. Nah, entah kenapa waktu gua berdoa dibilang lu pergi ke Bekasi ke rumah sepupu. Padahal gua masih sakit, gua berangkat deh. Gua pergi ke Bekasi,
Gue di Solo nginep 5 hari. 5 hari gue nginep. Tiba waktunya kan mau bayar kontrakan nih. Gue pulang, gue gak ada duit. Gue hanya bisa tengok busway, mungkin gue pakai kartu. Gue masih ada tuh kartunya. Pas bilang, Dek, gue hari Rabu harus pulang gue gitu. Udah lu masih sakit banget, lu di sini aja biar nanti gue rawat kayak dia. Gue harus pulang. Pas gue mau pulang, kakaknya mama gue datang yang tua sama yang itu lah. Datang kakaknya mama gue, lu mau pulang hari itu atau kayak gitu? Iya, orang Batak itu manggil mama tua kan gitu ya. Gue pulang, yang ini masukin, yang ini masukin, yang ini masukin, yang ini masukin. Gue datang ke Bekasi hanya dengan modal 10.000, gue pulang bawa uang 1,5 juta. Dari situ gue bisa bayar kontrakan, gue bisa hidup, hidup. Nggak mungkin dong tiap hari kayak gitu tuh. Nggak mungkin, tapi percaya Tuhan mempunyai banyak cara untuk menolong orang yang dikasih dunia. Kan gitu. Mungkin saat itu gue harus lewat sepupu gue. Mungkin nanti gue bulan depan lewat orang lain, kita nggak tahu. Tapi ingatlah, Tuhan mempunyai banyak cara untuk menolong hamba-Nya yang setia. Rohani sekali dia. Biasanya juga nggak rohani, sekarang rohani. Dan makan kalau di sini loh rohani. Di luar rohana. Jadi kayak kali gue nih sebenarnya nih. Gue jadi takutan gue nih. Dia tinggal di mana? Gue di daerah Kalideres. Kalideres berarti arah ke Cengkareng. Lewat di Cengkareng. Perbatasan Tangerang sama Jakarta Barat. Tapi gue salut deh guys, dia bisa bertahan hidup dari 2010 sampai 2022 bisa ya. Gua kali ini diberkati banget oleh kesaksian beliau. Dia punya iman yang luar biasa, dia punya pengharapan luar biasa, tapi dia bukan yang kita bayangkan 2010 sampai 2022 dia nggak kerja, tapi dia kerja kalau dibilang serabutan kali ya. Jadi apa aja bisa ya, kayak bersihin AC, listrik, ya kadang kalau bisa ngecat nggak, apa sih bisa gitu aja. Pokoknya kalau yang pertama kita bilang bisa dulu, kalau soal itu urusan belakang. Itu apa? Yang penting bisa, urusan nggak bisa. Tapi kalau bagian IT itu komputer kayak begini kayak lu ya, gua nggak tahu. Gua juga nggak ngerti orang dia rekam doang. Gua juga lihat kalau orang yang selalu merendah bos. Merendah bener susah. Enggak, gua juga cuma naro file ini habis video ini gua jadiin di laptop, upload udah gitu doang. Paling kalau mau ngedit pakai Filmora, ngedit Filmora biasa. Yang penting poinnya di sini kita mau ngasih tahu ke orang-orang Tuhan tuh nggak bakal meninggalkan. Jadi judulnya sekarang kayak Tuhan tak akan meninggalkan ya. Seperti lagu ya. Promosi. Wah, ya puji Tuhan sih. Kalau memang ada teman-teman atau siapapun yang mau bikin video klip boleh calling bisa bikin apa? Dokumentasi apa segala macam, kita buat karya-karya lah ya. Siapa tahu kita bisa dapat duit. Sebenarnya udah pengangguran. Cuman ya kayak bro juga sama, kita bisa ada di ini ya karena cari ke sana cari ke sini. Gue lebih basicnya kayak fotografer gitu sih. Kita join ya, jadi kita saling bantu, saling sharing, saling menguatkan, join kita kerja sama ya gak? Iya itu pasti ya. Iya. Harus saling melengkapi lah kayak gitu. Iya. Jadi ini video ini ditunjukkan gimana caranya Tuhan memberi kita kehidupan ya, walaupun kita saya rasa susah, tapi sampai sekarang buktinya masih bisa makan ya, masih bisa kemana-mana pelayanan. Masih bisa ya. Masih bisa dipakai lah untuk menjadi berkat termasuk dalam channel ini. Kayaknya udah bete banget, udah lah ya? Belum. Belum. Satu lagi kemungkinan Tuhan selalu menolongku, dia mengenyangkanku, maka dia pelihara aku. Seperti lagunya Bro yang lagi tidur asik. Banyak. Lupa. Ini kalau nyanyi gini, Tuhan rocker. Surah 5 mungkin bro. Gimana? Dia tinggi ya, orang ikuti juga gak bakalan bisa. Buset, yang paling penting kita lihat di bapak ini semangatnya memuji Tuhan. Dia kalau udah lagu-lagu gira jogetnya bro, gak ada yang ngelawan. Ada, dia kalau nyanyi Elsa deh, Elsa
Mungkin kayak gitu dulu ya teman-teman sahabat Kristus. Kita di sini mau nyampaikan apapun yang kita lakukan, jangan sampai kita ninggalin Tuhan, sampai kita tidak mengandalkan dia lagi seperti Bro Tony. Thank you bro. Dia udah bersaksi di channel gua. Dia mau ngasih tahu pertolongan Tuhan terus ada setiap hari, terus ada, nggak pernah meninggalkan kita, seperti lagu gua lagi dibilang. Jadi temanya kita ngebahas tentang lagu gua lah, apa-apalah Tuhan tak akan meninggalkan. Ya, tolong subscribe, share lah, apalah segala macam, yang penting jadi berkat. Oke, Broton, gereja di mana dulu, orang mau tahu. Gua masa gereja aja nggak boleh tahu? Gua bergereja di GSKI. Malu lo gereja di GSKI? Enggak lah. Itu yang bikin gua bertumbuh sampai saat ini. Halo, jemaat GSKI, gereja apa tuh? Gereja Suara Kebenaran Injil. Oke, daerah? Di daerah Citra 8. Citra 8. Oke. Sekian, terima kasih sahabat Kristus dimanapun kalian berada. Saatnya kita